Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai peran sistem informasi manajemen COVID-19 di dunia dan di Indonesia. Dengan anggota kelompok, saya Suci Mulyaning Sisi Jabat dan teman saya Anggi Irawan Siregar, Alfonso Libu Aristanlin, Maudi Apriana, Ayasha Netania, dan Vivi Alfiana Damayanti. Nah, peranan sistem informasi manajemen COVID-19 di dunia dan di Indonesia dalam pengumpulan data pasien, yaitu kasus baru, mortalitas, dan sembuh. Sistem informasi manajemen atau SIM berperan sangat krusial selama pandemi COVID-19, terutama dalam hal pengumpulan data pasien. Data seperti jumlah kasus baru, kematian atau mortalitas, dan pasien sembuh digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan medis dan kebijakan publik. Untuk tingkat global sendiri atau dunia, ada WHO COVID-19 Dashboard, di mana WHO COVID-19 Dashboard ini merupakan sebuah platform resmi milik World Health Organization atau WHO yang dirancang untuk menyajikan data real-time tentang situasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Nah, setiap harinya, dashboard tersebut memperlihatkan berapa banyak kasus baru, jumlah kematian akibat COVID-19, jumlah pasien yang sembuh, dan status vaksinasi di tiap negara. Nah, semua data ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan peta interaktif. Jadi, orang bisa melihat bagaimana perkembangan kasus dari waktu ke waktu dan antar negara. Sumber data WHO Dashboard yang dipakai merupakan berasal dari laporan resmi dari Kementerian Kesehatan tiap negara, di mana setiap negara memiliki lembaga resmi yang bertugas mencatat semua data pasien COVID-19, seperti jumlah kasus baru, jumlah pasien sembuh, jumlah kematian pasien perharinya, serta data vaksinasi yang diperoleh atau dikumpulkan dari rumah sakit, klinik, laboratorium, dan pusat kesehatan di seluruh wilayah negara. Nantinya, data tersebut akan dijadikan laporan nasional dan siap dikirim ke WHO yang akan diserahkan secara berkala. Lalu untuk sistem global lainnya itu ada Johns Hopkins COVID-19 Tracker, di mana WHO COVID-19 Tracker ini merupakan dashboard online yang dikembangkan oleh Johns Hopkins University, Amerika Serikat, untuk memantau penyebaran COVID-19 secara global. Data yang ditampilkan oleh WHO COVID-19 Tracker berasal dari berbagai sumber resmi dan terpercaya seperti WHO, CDC, SCDC, serta Kementerian Kesehatan di masing-masing negara. Selain itu, laporan media yang telah diverifikasi juga digunakan. Semua informasi ini kemudian dikompilasi dan diperbarui secara rutin oleh tim peneliti Johns Hopkins University untuk memastikan keakuratan dan kemutahiran data yang ditampilkan. Lalu ada pengumpulan data pasien di tingkat nasional atau Indonesia. Itu ada New All Record atau NAR, di mana New All Record atau NAR ini adalah sistem database terpusat yang digunakan di Indonesia untuk mencatat dan menyimpan data hasil tes COVID-19. Lalu ada Peduli Lindungi, di mana yang sekarang digabung ke Satu Sehat Mobile. Peduli Lindungi ini yang kini telah digabung ke dalam Satu Sehat Mobile adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memantau dan mengelola data kesehatan masyarakat terkait pandemi COVID-19. Aplikasi ini digunakan untuk melacak riwayat kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19 dan membantu dalam mendeteksi potensi penyebaran virus. Pengguna juga dapat mengakses hasil tes PCR dan antigen serta melihat apakah mereka sudah menerima vaksin atau booster, serta jadwal vaksinasi berikutnya. Lalu ada Siranap, di mana Siranap merupakan singkatan dari Sistem Informasi Rawat Inap, yaitu merupakan sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk memantau ketersediaan tempat tidur rumah sakit di seluruh Indonesia, terutama untuk pasien COVID-19. Meski melalui Siranap, rumah sakit secara berkala menginput data jumlah tempat tidur yang tersedia baik untuk ruang isolasi, ICU, maupun ruang rawat umum. Informasi ini kemudian ditampilkan secara real-time dan dapat diakses oleh masyarakat serta tenaga medis. Dengan adanya Siranap, proses rujukan pasien menjadi lebih efisien dan transparan, serta membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber
daya kesehatan selama masa pandemi. Selanjutnya adalah penyebaran informasi atau edukasi. Di masa pandemi COVID-19, menghadirkan tantangan besar bagi media informasi dan pembelajaran. Contohnya kegiatan pendidikan yang harus dilakukan secara online yang disebabkan oleh peraturan social distancing. Pelayanan pembelajaran secara online dapat dibantu menggunakan SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen, di mana para tenaga kependidikan menggunakan teknologi informasi dari komputer guna memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan jasa. Pelanggan jasa yang dimaksud contohnya adalah siswa-siswi sekolah, serta kepentingan internal sekolah itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, banyak inovasi dalam pemanfaatan SIM yang muncul guna memenuhi kebutuhan pendidikan, salah satunya website dan aplikasi mobile. Contoh dari website seperti LMS yang digunakan oleh Telkom University dan aplikasi mobile seperti Ruang Guru. SIM juga memiliki peran penting dalam penyebaran informasi selama masa COVID-19. Penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk penyebaran informasi saat pandemi COVID-19 adalah Peduli Lindungi. Baik, selanjutnya ada pemetaan kasus dan sumber infeksi. Sistem informasi geografis yang merupakan suatu perangkat untuk mengumpulkan, menyimpan, menampilkan, dan mengkorelasikan data spasial dari fenomena geografis untuk dianalisis dan hasilnya dikomunikasikan kepada pemakai data bagi keperluan pengambilan keputusan. Di Indonesia sendiri, SIG digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran penyakit dan klaster infeksi berdasarkan data demografis. Untuk zona risiko dibagi menjadi 4 warna. Zona risiko tinggi berwarna merah, zona risiko sedang berwarna oranye, zona risiko rendah berwarna kuning, dan untuk zona yang tidak berdampak atau tidak tercatat kasus COVID-19 positif berwarna hijau. Tingkat kerentanan dapat dibagi menjadi 5 kelas, misalnya sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, atau 3 kelas, tinggi, sedang, dan rendah, atau 2 kelas, tinggi, dan rendah. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan disajikan. Untuk pemetaan kasus COVID-19 dan jalur distribusinya, terdapat pengambilan data sekunder yang meliputi data pasien COVID-19, administrasi penduduk, kepadatan penduduk, dan data geografi setempat. Kemudian pengambilan data primer, ada analisa spasial, digitasi, overlay, dan clustering yang kemudian diklasifikasi menjadi zonasi COVID-19 dan jalur distribusi. Untuk komponen SIG sendiri, terdapat sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama ada staf operasional yang terdiri dari end user, yang merupakan orang yang bertugas untuk membuat sistem menghasilkan keuntungan, termasuk mengantisipasi segala kemungkinan selama berlangsungnya pekerjaan. Ada kartografer, bertugas melayout peta sehingga jelas dan mudah dimengerti. Data capture, bertugas mengonversi peta menjadi bentuk digital. Dan potential user, orang yang mampu mengoperasikan teknologi SIG. Kemudian ada staf analis profesional yang terdiri dari analis, orang yang menganalisis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman di bidang SIG, sistem administrator merawat perangkat keras dan lunak dari komputer yang digunakan untuk pekerjaan. Programmer bertugas menerjemahkan aplikasi khusus untuk keperluan SIG menjadi program yang bisa dijalankan. Database administrator, orang yang mengatur fenomena-fenomena geografi ke dalam bentuk layer-layer, mengidentifikasi sumber data, mendokumenkan informasi yang terkandung dalam database sehingga dapat dibaca sistem dan dapat diintegrasikan. Super operator, orang yang ahli dalam semua perangkat keras dan perangkat lunak dalam SIG. Kemudian terdapat perangkat keras atau hardware yang pada umumnya mencakup CPU, RAM, storage, input device, output device, dan peripheral lainnya. Unit komputer sebagai pengolah data SIG juga pada dasarnya hampir sama dengan komputer untuk teknologi informasi lainnya, yaitu terdiri dari CPU, RAM, hard disk, keyboard, dan mouse, serta monitor. Untuk perangkat lunak atau softwarenya sendiri, pada sistem komputer modern, perangkat lunak yang digunakan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terdiri dari beberapa layer. Model layer ini terdiri dari sistem operasi, program-program pendukung sistem-sistem khusus atau special system utilities, dan perangkat lunak aplikasi. Yang dimana dapat dijelaskan pada gambar berikut. Untuk alat data masukannya terdapat scanner, digitizer, dan CD-ROM. Alat prosesnya ada komputer dan penyimpanan data, kemudian keluaran hasilnya ada layar, plotter, dan printer. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana peran sistem informasi kesehatan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dan World Health Organization atau WHO. Jadi kebijakan
awal yang diambil oleh pemerintah pada saat COVID-19 merebak di Indonesia atau pada bulan April 2020 adalah pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB. Kebijakan ini berbeda dengan negara-negara lain di mana negara lain mengambil kebijakan yaitu lockdown. Menurut Presiden Joko Widodo, pengendalian penyebaran dan pengobatan dari COVID-19 menjadi dari fokus utama pemerintah Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan pengamanan sosial dan ekonomi khususnya bagi masyarakat bawah supaya dapat memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya belinya. Lalu yang ketiga adalah menjaga dunia usaha khususnya UMKM agar tetap beroperasi. Jadi, kebijakan PSBB ini itu sama saja dengan mempertahankan dengan kondisi ekonomi Indonesia supaya dapat tetap bertahan dan tetap berputar. Lalu, selanjutnya adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk menggunakan aplikasi yaitu Peduli Lindungi yang sekarang di-merger menjadi Satu Sehat. Tapi pada masa lalu, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini khususnya untuk warga negara Indonesia yang berpergian sebagai bukti bahwa seseorang sudah divaksin. Jadi di bagian aplikasi Peduli Lindungi ini ada sertifikat vaksin yang didapatkan ketika kita sudah mendapatkan vaksin. Lalu di aplikasi ini pula terdapat informasi mengenai apakah seseorang sudah melakukan antigen atau PCR test. Sehingga aplikasi Peduli Lindungi ini sangat dibutuhkan khususnya untuk memantau seseorang dan mendata seseorang ketika orang berpergian baik di dalam atau di luar negeri. Fungsinya adalah untuk mengetahui data ketika terjadi perluasan atau penambahan kasus COVID-19 sehingga orang-orang yang terjangkit dapat mudah dideteksi. Lalu yang ketiga, ini adalah salah satu peran dari sistem informasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, khususnya dalam memberikan informasi atau data-data aktual setiap hari mengenai kasus-kasus penyebaran kasus COVID-19 baik secara nasional maupun di daerah masing-masing, di televisi maupun di situs pemerintah. Hal ini berkaitan bahwa sistem manajemen kesehatan akan mempermudah melihat kondisi kasus COVID-19 secara keseluruhan atau secara nasional dan dalam masing-masing provinsi. Selain itu, masing-masing dari gugus tugas percepatan penanganan COVID daerah dan rumah sakit rujukan COVID-19 harus melaporkan kasus-kasus itu pada situs pemerintah dan dapat dilaporkan pada berita nasional. Dan di sini adalah kebijakan dari World Health Organization di mana sistem informasi kesehatan pada World Health Organization itu mengatur pada regulasi penyebaran vaksin COVID-19, di mana World Health Organization atau WHO menyarankan penggunaan dan penyebaran vaksin COVID-19 pada setiap warga negara perlu segera untuk dilakukan. Beberapa vaksin yang disebar salah satunya adalah Sinovac atau buatan dari China, AstraZeneca buatan Europe, Moderna dan Pfizer buatan Amerika Serikat dengan pemberian masing-masing 2 dosis. Jadi di sini WHO menyarankan pada setiap negara untuk mempercepat penyebaran dan penggunaan vaksin COVID kepada warga negaranya dan mendata di seluruh masing-masing provinsi atau negara bagian supaya dapat didapatkan data secara aktual dan jelas bagaimana penyebaran vaksin COVID-19 itu sudah sampai ke daerah tersebut. Sehingga di sini WHO sangat-sangat memberikan regulasi yang sangat bijak bahwa percepatan penanganan COVID secara global dan secara nasional perlu segera dilakukan. Selanjutnya, peran sistem informasi kesehatan dalam pendistribusian obat dan alat kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19, sistem informasi kesehatan memegang peran krusial dalam mendistribusikan obat dan alat kesehatan. Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data yang terintegrasi, memungkinkan pemerintah dan instansi terkait untuk memantau ketersediaan, kebutuhan, serta distribusi logistik kesehatan secara real-time. Berikut peran sistem informasi kesehatan dalam pendistribusian obat dan alat kesehatan selama pandemi COVID-19. Pertama, sebagai pemantauan ketersediaan dan distribusi. Sistem informasi kesehatan atau SIK digunakan untuk memantau ketersediaan stok obat dan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan atau vaskes. Sistem seperti SMILE atau sistem monitoring
dan inventaris logistik kesehatan elektronik yang terintegrasi dengan Satu Sehat dikembangkan untuk memantau ketersediaan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Sistem ini memungkinkan pelacakan digital distribusi sehingga dapat mencegah kelebihan atau kekurangan stok, serta membantu memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat secara tepat waktu. Sistem Smile memiliki beberapa fitur utama, yaitu pertama, manajemen stok real time. Fitur ini menampilkan ketersediaan obat dan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Data real-time dari rumah sakit, puskesmas, dan gudang farmasi membantu pemerintah mengetahui lokasi yang keterbatasan dan kekurangan stok. Kedua, permintaan online. Fasilitas kesehatan bisa mengajukan permintaan logistik langsung melalui sistem ini. Ketiga, pelacakan distribusi. Sistem ini dapat melacak pergerakan barang dari gudang pusat ke daerah-daerah pendistribusian. Jika terjadi keterlambatan atau kehilangan, sistem dapat mengidentifikasi titik permasalahannya. Keempat, integrasi data. Sistem ini terhubung dengan sistem pelaporan dan dashboard nasional seperti platform Satu Sehat, atau yang dulu dikenal sebagai Peduli Lindungi, sehingga pemerintah bisa langsung melihat daerah mana yang kekurangan pasokan dan mengatur logistik lebih cepat. Kedua, pengelolaan data terintegrasi. Satu Sehat adalah platform integrasi semua data kesehatan secara nasional, termasuk dari rumah sakit, laboratorium, dan aplikasi kesehatan. Sistem ini terintegrasi dengan Smile dan sistem lainnya. Data dari Satu Sehat membantu pengambilan keputusan berdasarkan data kasus aktif, sehingga distribusi obat dan alat kesehatan dalam sistem Smile dapat diarahkan ke daerah dengan angka kasus tertinggi. Satu Sehat menjadi pusat data untuk tracing, vaksinasi, dan pengelolaan alat kesehatan, mengarahkan prioritas distribusi ke fasilitas kesehatan dengan tingkat hunian tinggi dan angka kasus meningkat. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, data mengenai stok, permintaan, dan distribusi obat serta alat kesehatan dapat dikelola secara transparan. Hal ini menyelaraskan antara pasokan dan permintaan di fasilitas kesehatan atau vaskes, sehingga distribusi menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan yang berbeda di tiap wilayah. 3. Dukungan pengambilan keputusan. Sistem informasi logistik membantu pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat dan alat kesehatan. Dengan data yang akurat dan real-time, manajemen dapat mengantisipasi kebutuhan dan mengatur distribusi dengan lebih baik, termasuk dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar selama masa pandemi. Smile adalah sistem teknis yang berfokus langsung pada manajemen dan distribusi logistik, farmasi, dan alat kesehatan. Satu Sehat membantu sinkronisasi data layanan dan epidemiologi agar keduanya bekerja saling terhubung untuk mendukung distribusi yang cepat, efisien, dan berbasis data. Dengan rancangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi digital dan berbasis data secara real-time, pendistribusian obat dan alat kesehatan selama pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik di tengah situasi darurat kesehatan. Selanjutnya, diagram alur pendistribusian obat dan alat kesehatan pada saat pandemi COVID-19. Pertama, fasilitas kesehatan. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik melaporkan kebutuhan obat dan alat kesehatan mereka. Permintaan ini dikirim melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi secara nasional. Permintaan ini meliputi jumlah dan jenis obat serta alat kesehatan yang dibutuhkan. 2. Sistem informasi kesehatan. Permintaan dari fasilitas kesehatan masuk ke dalam sistem Smile. Sistem akan memverifikasi permintaan berdasarkan data ketersediaan stok, urgensi kebutuhan, dan distribusi sebelumnya. Sistem juga dapat memprioritaskan daerah dengan angka kasus tinggi. 3. Distribusi dan logistik. Setelah permintaan disetujui, sistem akan mengatur distribusi melalui jaringan logistik yang sudah ditentukan. Distribusi dilakukan dari pusat logistik atau gudang farmasi nasional atau daerah ke fasilitas kesehatan yang membutuhkan, dengan pengawasan dari sistem untuk menjamin efisiensi dan ketepatan pengiriman. Kemudian, obat dan alat kesehatan seperti obat-obatan antivirus, vitamin, dan alat kesehatan seperti masker, APD, ventilator, oksigen dikirim ke fasilitas kesehatan melalui armada distribusi. Pengiriman ini menggunakan sistem pelacakan untuk memastikan barang sampai tujuan sesuai rencana. Selanjutnya, stok. Setelah obat dan alat kesehatan diterima oleh fasilitas kesehatan, data penerimaan dicatat kembali ke dalam sistem. Ini memungkinkan pemerintah dan manajemen logistik untuk terus memantau ketersediaan stok secara real-time dan melakukan penyesuaian distribusi bila diperlukan.
Slide terakhir, penerimaan di fasilitas kesehatan. Setelah pengiriman sampai, Vaskes menerima dan mengupdate data dalam sistem. Sistem informasi juga menyediakan dashboard analitik untuk melihat data distribusi secara menyeluruh. Data ini digunakan untuk evaluasi dan perencanaan distribusi berikutnya agar lebih responsif terhadap perkembangan situasi pandemi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran sistem informasi manajemen dalam penanganan COVID-19. Sistem informasi manajemen atau SIM berperan penting dalam mendukung strategi tata laksana dan pelaksanaan program vaksinasi, baik di tingkat global maupun di Indonesia. SIM sendiri menyediakan data yang akurat, real-time, dan terintegrasi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam penanganan pandemi. Yang pertama ini adalah tentang strategi tata laksana COVID-19, di mana SIM membantu memantau dan mengelola data pasien, mulai dari kasus baru, tingkat kesembuhan, hingga moralitas yang menjadi dasar evaluasi efektivitas tata laksana klinis dan kebijakan kesehatan masyarakat. Dengan data yang terpusat dan terupdate, pemerintah dan otoritas kesehatan dapat mengidentifikasi lonjakan kasus dan menyesuaikan strategi penanganan, termasuk penerapan protokol kesehatan dan isolasi mandiri secara tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah SIM dalam program vaksinasi. SIM sendiri memainkan peranan krusial dalam seluruh rantai nilai pelaksanaan vaksinasi, mulai dari manajemen stok vaksin, pendaftaran individu, penjadwalan vaksinasi, hingga pelaporan efek samping pasca imunisasi. Di Indonesia sendiri, SIM mendukung program vaksinasi nasional yang menargetkan cakupan luas, termasuk tenaga kesehatan, pekerja publik, lansia, dan masyarakat umum. Di dalam program vaksinasi itu ada beberapa poin yang dimana adalah pertama, manajemen data vaksinasi. SIM memungkinkan pencatatan data vaksinasi secara individual dan aggregate, memudahkan pemantauan, cakupan vaksinasi dosis primer dan booster, serta membantu mengidentifikasi kelompok yang belum tervaksin atau beresiko rendah cakupannya. Yang kedua itu adalah distribusi dan pengawasan vaksin. SIM juga memfasilitasi pengawasan distribusi agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan sesuai dengan regulasi yang dapat mengatur vaksin agar tidak diperjualbelikan dan diberikan tanda khusus yang mudah dikenali. Kemudian, penyesuaian strategi vaksinasi. Melalui data yang diperoleh dari SIM, pemerintah dapat melakukan penyesuaian strategi vaksin seperti mempercepat pemerataan cakupan vaksinasi, dan pendekatan ini juga didukung oleh pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah pelayanan terpadu. SIM sendiri mengintegrasikan data vaksinasi dengan layanan kesehatan primer seperti puskesmas, posyandu untuk menjangkau kelompok rentan, khususnya lansia yang memiliki cakupan vaksin lebih rendah. Hal ini memperkuat program imunisasi nasional yang kini memasukkan vaksin COVID-19 sebagai bagian dari imunisasi rutin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Sekian, terima kasih.